Halo para pendengar, selamat datang di segmen Kolong Kamar. Pada kali ini aku akan membahas tentang salah satu tempat horor, yakni Pabrik Padi Ketintang, Surabaya. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang cukup asing atau bahkan belum pernah mendengar mengenai Pabrik Padi Ketintang ini. Bisa dibilang Pabrik Padi Ketintang ini merupakan satu tempat yang cukup terkenal di Surabaya. Pabrik yang satu ini merupakan salah satu tempat wisata horor yang cukup terkenal di daerah Surabaya. Bahkan di sekitar Surabaya pun bisa dibilang cukup dikenal. Pabrik Padi Ketintang ini adalah bekas bangunan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1867. Dan dulunya bangunan ini merupakan pabrik gula. Seiring berjalannya waktu, pabrik ini pun berubah atau beralih fungsi menjadi pabrik padi. Namun, karena hasil produksi padi di tempat ini ternyata tidak memuaskan, lama-kelamaan bangunan ini pun ditinggalkan dan akhirnya pada tahun 90-an pabrik ini benar-benar ditinggalkan. Konon kabarnya muncul kisah horor di bekas pabrik yang satu ini. Dari penampakan noni Belanda hingga sosok tinggi, hitam dan besar, atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan genderuwo. Dan tak jarang juga ada yang mendengar beberapa atau melihat penampakan lain dari dalam bekas pabrik Padi Ketintang ini. Di bekas pabrik tersebut juga kerap muncul sosok noni Belanda yang seperti aku sebutkan tadi, muncul dari dalam tempat itu dan tetap menghuni lokasi tersebut. Ada juga yang bilang jika di dalam pabrik tersebut ada sosok nenek-nenek yang konon adalah hantu dari nenek-nenek yang pada masa penjajahan Belanda beliau dieksekusi. Penampakan lain yang pernah terjadi adalah penampakan dari pasukan Belanda yang berbaris di daerah sekitar pabrik. Dari sejarahnya juga, di kawasan Jalan Ketintang ini merupakan tempat yang bisa dibilang sentra atau pembuatan alat-alat pertanian seperti pisau, sabit, cangkul, dan sejenisnya. Orang-orang pada zaman dulu menganggap sebagian kawasan atau kawasan tersebut sebagai kawasan pandai besi, di mana setiap hari terdengar suara besi yang sedang ditempa. Besi itu berbunyi seperti ting, teng, ting, teng, sehingga pada akhirnya daerah tersebut disebut Jalan Ketintang. Kegiatan para pandai besi di daerah tersebut lama-kelamaan surut dan makin hari makin gak ada suara atau tidak pernah terdengar suara besi yang ditempah. Bahkan pabrik yang udah dilengkapi dengan mesin-mesin berat tersebut dijual ke pihak swasta yang semakin lama semakin menurun produksinya sehingga akhirnya tutup. Dari keterangan beberapa warga sekitar mengatakan bahwa daerah sekitar bekas pabrik itu terkenal dengan keangkerannya. Beberapa kejadian aneh sering terjadi dan kejadian itu sampai terjadi berulang-ulang kali. Setelah pabrik itu tutup dan di sana minim penerangan, kawasan pabrik itu jadi sangat angker. Bangunan pabrik serta mesin-mesin yang masih ada di dalamnya gak ada yang ngurus lagi. Bahkan tidak ada seorang pun tinggal di sana. Anehnya, terkadang terdengar suara mesin pabrik yang masih menyala dan beroperasi. Juga terkadang sayup-sayup terdengar suara besi yang ditempa dari dalam atau dari area pabrik tersebut.
Itu tadi salah satu tempat horor atau cerita mengenai tempat horor, yakni pabrik padi Ketintang Surabaya. Apakah kalian percaya atau enggak? Hal itu aku serahkan kepada kalian semua. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan update kisah dan cerita horor dari channel ini. Sekian dulu, dan ingat, jangan lupa cek kolong kamar kalian sebelum tidur.